Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kusuma. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial atau cara untuk membuat stored procedure pada database, di mana saya akan membuatnya pada command prompt atau CMD. Nah, bagi yang belum tahu, prosedur ini merupakan digunakan untuk menyatukan beberapa statement atau query, sehingga ketika kita ingin menggunakan beberapa statement tersebut secara bersamaan, kita hanya perlu memanggil prosedur ini. Prosedur ini sangat berguna jika digunakan pada jumlah data yang banyak dan harus digunakan secara berulang kali. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai saja. Yang pertama, kita harus sudah membuka command prompt-nya di sini. Saya sudah membuka command prompt MariaDB. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat database-nya. Langsung saja kita create database, yaitu DB. Kita namakan database-nya dengan DB procedure, titik koma. Nah, ini titik koma ini digunakan untuk mengakhiri setiap statement. Dapat dilihat query oke, berarti database ini sudah berhasil kita buat ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan database ini. Jadi kita use database, yaitu nama database-nya DB procedure. Titik koma. Nah, database change MariaDB DB procedure. Ini artinya kita sudah bisa menggunakan database ini dan untuk menjalankan statement-statement yang lain. Langsung saja di sini saya akan membuat tabel. Saya akan buat satu tabel, yaitu tabel pendaftaran. Kita create tabel dengan nama TB pendaftaran. Kurung buka. Selanjutnya kita akan memasukkan semua field yang terdapat pada TB pendaftaran ini. Yang pertama ada ID pendaftaran dengan tipe data integer 11. Selanjutnya ada ID pelanggan dengan tipe data integer 11 juga. Dan yang terakhir, waktu pendaftaran. Ini kita gunakan tipe data date time ya. Oke, sudah semua field. Sekarang kita akan set ID pendaftaran ini sebagai primary key. Jadi primary key ID pendaftaran. Oke, sudah semua. Sekarang kita kurung tutup. Query oke, berarti di sini tabelnya sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan melihat tabelnya, yaitu kita des. Ini artinya deskripsi tabel TB pendaftaran. Oke, dapat dilihat di sini sesuai dengan yang kita sudah buat di atasnya. Ada ID pendaftaran, ID pelanggan, dan waktu pendaftaran. Nah, selanjutnya saya akan membuat prosedurnya. Di sini saya akan membuat prosedur yang berguna saat menginputkan dan menampilkan data pada tabel pendaftaran. Ini merupakan tabel yang digunakan untuk mendaftar sebagai member pada sebuah toko tertentu, yaitu yang pertama kita harus buat prosedurnya dengan dimulai dari delimiter. Dengan tanda $2 ini ya. Lalu selanjutnya kita akan create prosedur diikuti dengan nama yang akan kita gunakan pada prosedur ini. Saya akan menggunakan nama SP atau stored procedure pada pendaftaran. Lalu kita masukkan semua parameter yang ada pada prosedur ini, yaitu ID pendaftaran dengan tipe data integer, lalu ada ID pelanggan, jangan
lupa kita buat in-nya, ID pelanggan. Ini tipe data integer juga, 11, dan waktu pendaftaran. Ini tipe data date time. Oke, kurung tutup, kita lihat. Oke, kita sudah membuat semua parameter yang akan digunakan pada prosedur pendaftaran ini ya. Nah, kita enter. Sekarang kita akan mulai statement yang akan kita gunakan untuk menginputkan serta menampilkan data pada tabel pendaftaran. Jadi kita bikin. Yang pertama adalah statement menginputkan, yaitu insert into TB pendaftaran. Lalu values-nya, ini kita sesuaikan dengan field pada tabel pendaftaran ini ya. Yang pertama ada ID pendaftaran. Lalu ada ID pelanggan. Dan yang terakhir, ada waktu pendaftaran. Kita lihat dulu, kita sesuaikan apakah sudah sesuai dengan field yang di atasnya. Kalau sudah, kita tutup dengan titik koma. Ini adalah statement yang pertama, yaitu menginputkan data. Sekarang kita akan membuat statement kedua, yaitu menampilkan data. Menampilkan data yaitu dengan select. Kita akan menampilkan semua data, jadi kita select all dilambangkan dengan bintang di sini, from TB pendaftaran. Oke, ini adalah statement untuk menampilkan semua data yang terdapat pada tabel pendaftaran setelah kita menginputkan data terbaru ya. Oke, kita cek lagi, ini sudah benar. Lalu kita end. Nah, ini kita tutup dengan tanda $2 seperti ini ya, 2 lambang dolar. Sekarang kita, nah, di sini dapat dilihat query oke, berarti ini sudah berhasil kita buat ya prosedurnya. Sekarang kita coba untuk kembalikan dulu delimiternya, kembali ke delimiter titik koma. Jadi kita buat delimiter. Nah, ini akan kita mengembalikannya. Ini untuk mengakhiri statement ya. Kalau di prosedur yang mengakhiri statement itu adalah lambang $2 seperti ini. Jadi kita harus mengembalikan dulu ke titik koma. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah prosedur tersebut sudah ada di database itu. Kita show prosedur status ya. Oke, ini bisa dilihat, kita show prosedur status. Nah, dapat dilihat inilah prosedur yang terdapat pada database yang saya gunakan ini ya, TB prosedur. Nah, ini yang baru kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menginputkan, untuk memanggil prosedur ini ya. Yang pertama, kita akan memanggil dengan cara call dengan nama prosedurnya yaitu SP pendaftaran. Lalu kita masukkan data yang akan kita inputkan sesuai dengan ini, values yang sudah kita buat ini. Oke, kita langsung masukkan. Yang pertama ada ID pendaftaran, kita masukkan misalnya ID pendaftaran 1. Lalu ada ID pelanggan, kita misalkan 101 ID pelanggan. Dan waktu pendaftaran. Kita gunakan waktu pendaftaran now untuk waktu sekarang. Oke, sudah seperti ini. Kita tutup. Nah, dapat dilihat langsung tampil, langsung menginputkan dan menampilkan data. Di sini kita lihat ID pendaftaran, ID pelanggan, dan waktu pendaftaran. Oke, kita coba sekali lagi.
Kita panggil, kita call SP pendaftaran. Lalu kita masukkan lagi values-nya yang kedua, yaitu ID pendaftarannya 2, ID pelanggan 102, dan waktu pendaftarannya kita gunakan now. Oke, titik koma. Nah, dapat dilihat ini 2 sudah masuk datanya dan langsung terlihat datanya juga. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan stored procedure secara singkat. Terima kasih.